Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas ya tentang perjalanan investasi kita ya. Mungkin kalau dikasih judul belajar investasi saham dada. Ya maksudnya agar tidak belajar dari pengalaman berinvestasi di saham dada, ya supaya tidak jatuh kedua kalinya. Karena gini teman-teman, ya sekali lagi baca-baca berita kemarin ya sampai ada yang kena miliaran sorry. Kemudian sampai ada yang jutaan, ratusan juta dan lain-lain. Ya, jadi memang kadang market itu kejam, sangat kejam ya. Karena di situ ada bandar yang pengen juga untung, ada juga orang dengan niat yang bagaimana, tapi kita selalu paham ya, kita selalu harus paham bahwa investasi itu pelan-pelan teman-teman. Investasi itu pelan-pelan, sabar, karena kalau kita terburu nafsu emosi, kita akan kejebak di sana dan jadi korban orang-orang tadi itu yang memanfaatkan keadaan. Padahal jujur ya, kita ini kalau investasi di saham ya pengennya kan memperbaiki ekonomi, bantu keluarga, punya masa depan yang lebih baik. Ya tapi kayak gitu, di perjalanan itu eh, pasar itu sebenarnya mengajarkan kita. Ya, jadi pasar itu, ini saya senang kayak gini ya, supaya kita sama-sama belajar, karena saya juga harus berusaha mengingat-ingat istilah-istilah apa yang saya katakan. Jadi kalau ada teman-teman merasa, "Bang, jangan kelambatan dong." Tapi ya memang sabar itu investasi yang paling terbaik untuk menghadapi apapun ya. Investasi di saham, kripto, emas dan lain-lain. Jadi pasar itu mengajarkan bahwa investasi itu bukan cuma soal uang teman-teman ya, tapi juga tentang bagaimana cara kita mengendalikan diri ya. Tarik napas dulu, tarik napas pelan, tarik napas pelan. Bahkan nanti ketika di pembahasan ini saya juga akan ngasih istilah-istilah yang kita sama-sama belajar juga lagi ya, saling mengingatkan. Saya senang senang belajar dan semoga ini jadi amal jariah ya. Jadi siapa tahu nanti ada saham yang digoreng juga kayak dada, tapi teman-teman selamat karena adanya video ini. Amin. Misalnya. Nah, gini gini teman-teman, kalau belajar tentang saham, karena saham yang terlihat ramai kayak dada ini kemarin itu juga belum tentu bisa dipahami ya, belum tentu. Nah sekarang gini, kita langsung bahas saja ya dari sini tentang apa itu saham dada gitu kan ya. Pertama kalau kita lihat dari company overview-nya, bahwa saham dada ini sebenarnya PT tahun 2014 ya, bergerak di bidang real estate atas dasar balas jasa dan lain-lain. Ya, intinya gini, saham ini bergerak di bidang properti, real estate, agen makelar, ya,
properti juga, penyewaan properti, pengelolaan gedung, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Jadi labelnya perusahaan ini, saham dada ini, dia bergerak di sektor bisnis perusahaan. Nah, tapi ini menarik, saham ini masuk di syariah. Ya, saham ini masuk di syariah. Nah, istilah syariah ini muncul kalau hutangnya masih sesuai batas syariah dan bisnisnya tidak melanggar screening syariah. Tapi penting dipahamin ya teman-teman, penting dipahami. Syariah itu bukan berarti sahamnya otomatis aman atau pasti bagus. Disclaimer, saya tidak mengajak jual atau beli saham, tapi saya mengajarkan kita sama-sama belajar bareng tentang bagaimana investasi. Sebelum investasi kita belajar fundamental perusahaan dulu, ya. Nah, kemudian karena nah ini kita bicara tentang papan pengembangan ya ini. Ya. Kenapa? Ini penting loh, kita kita kalau mau investasi buka profil. Kita harus buka profil apa namanya? Profil sahamnya, ya. Supaya kita ini tahu kita mau investasinya itu kemana gitu. Nah, shareholdernya ini lebih dari 1%. Apa sih shareholder ya teman-teman? Nah, kita sambil belajar bareng ini. Istilah-istilah ini akan terus saya ketik supaya saya juga ingat gitu, karena namanya pelupa kadang. Shareholder itu apa teman-teman? Ya, ini adalah daftar pemegang saham. Ya, diingat ya. Apa itu shareholder? Daftar pemegang saham. Siapa aja pemegang saham dada? Nah, ini ada PT Karya Permata Inovasi Indonesia. Ya, lihat total share-nya sahamnya, berarti dia menguasai 1,6 miliar saham dada. Kemudian ada Yup Kaihian Private, ya, SC. Oke, ini biasanya akun broker ini atau private client. Ya, ini bisa jadi investor besar, ya, high net worth atau nominal account. Oke. Nah, kemudian apa? Scriptless. Oke. Scriptless. Apa ini scriptless? Ya. Scriptless. Nah, ini istilahnya kita juga harus tahu. Scriptless. Apa itu scriptless? Artinya saham disimpan secara elektronik. Ya. Karena sekarang hampir semua saham modern memang digital, teman-teman. Jadi kalau ketika kita buka profile, ada scriptless, ada script. Nah, itu artinya sahamnya disimpan secara elektronik. Nah, kemudian ada dikatakan di sini ada shareholder composition. Ini adalah istilah yang mengatakan, arti istilah ini adalah komposisi pemegang saham. Ada individual, ada corporate, ada sekuritas. Tapi sekali lagi ya, saya katakan sama teman-teman, apakah individual itu pasti individu? Enggak juga. Kadang ini asing menyamar, siluman ini. Itulah market saham itu, jangan dikira kayak lembaga zakat ya. Mereka bagi-bagi ayo, enggak ya. Pasti ada orang yang punya banyak kepentingan di sini. Makanya jujur saya juga hati-hati ya teman-teman ya. Ketika membahas saham-saham kayak gini, tetap saya pakai istilah sama-sama belajar. Karena apa? Kalau nanti ada yang punya kepentingan kita ganggu, saya ini orang kecil, ada something happen nanti kan tidak enak juga. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara tentang individual aja ya, artinya banyak investor perorangan masuk di saham ini.
ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, kadang kalau dominasi retail ini terlalu besar, harganya bisa emosional. Karena apa? Ini gampang panic selling, gampang FOMO, pada akhirnya mudah. Rame-rame itu seneng biasanya ya. Kemudian corporate 21,62%. Artinya dimiliki perusahaan atau institusi ya. Jadi harus kita pahami istilah-istilah ini ya. Corporate, perusahaan atau institusi, securities company ya. Ini dimiliki perusahaan sekuritas. Nah, ada investment manager 0,09. Ini kecil sekali. Artinya dana besar institusi atau profesional belum terlalu banyak masuk ya. Di bagian ini saya pelan-pelan ya menjelaskan ya. Sesuai pemahaman saya. Sekali lagi kalau salah mohon dikasih masukan. Gini teman-teman, kalau investment manajernya 0,09%, ini bisa jadi perhatian. Kenapa? Karena berarti sahamnya itu belum dilirik fund manager besar. Sementara ini, karena kalau saham itu benar-benar kuat, biasanya mulai dilirik fund manager besar. Ya, paham ya sampai sini? Sudah paham istilah-istilahnya? Ya, jadi dari sini aja sudah kita bisa baca, oh sahamnya begini. Jadi jangan cuma modal berita, mau dibeli Vanguard, mau dibeli ini. Kita dari profil aja, sudah ketahuan nih saham nih gitu loh. Berarti bang, saya nggak boleh investasi di sini. Siapa bilang nggak boleh? Cuma jangan all-in. Sebenarnya di semua saham saya tidak menganjurkan all-in sih, apalagi uang panas, apalagi uang minjem di pinjol, minjem di apapun itu, jangan loh teman-teman ya. Sabar-sabar aja, sebentar aja hidup ini. Nah kemudian, number of shareholder. Artinya, apa? Seperti gini, April 2026. Nah, April 2026, dari 95.832. Nah ini ada merah ini, apa ini merah? Ini artinya jumlah investor turun 660 akun. Artinya lagi apa? Simpelnya, ini ada investor keluar ini. Karena kalau jumlah shareholder ini turun terus, ya ini per hari ini ya, kadang itu berarti minatnya mulai melemah. Tapi harus lihat berapa bulan. Nah, uniknya, lihat ini, Maret nambah, ya, Maret nambah, Februari nambah, ini nambah dan lain-lain. Ada apakah ini? Ya, itu aja sih. Ada apakah ini, teman-teman? Gitu. Nah, begitu ya. Jadi ada apakah? Karena Maret, April kurang, ini nambah gitu. Nah, kemudian ada, oke, lanjut aja dulu. Nah, di sini kita lihat bitnya. Di sini ada bit, ya. Bit ini apa? Artinya bit ini apa? Nah, kita tulis lagi. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Bid ini artinya antrian beli. Kalau dilihat di sini, bidnya nggak kelihatan, bukan nggak ada ya. Ada yang contoh bid ini apa kalau misalnya ini keisi? Ada yang mau beli di harga 50 jumlah lot besar. Nah, tapi ternyata overnya di sini, antrean jualnya. Kalau dia tebal, ini tebal teman-teman. 1 juta lot, 2 juta lot. Ya, satu lot berapa? 100 lembar. Ini banyak yang mau jual. Entah dia retail, entah dia apapun itu, ya ini banyak mau jual. Nah kita lihat, oke, open harga pembukaan hari terakhir 50, tinggi 50, terendah 50, artinya ini saham nyaris tidak bergerak. Ya. Kemudian ada ARA, bukan ya. ARA, auto reject atas. Batas kenaikan maksimal harian 67, ARB-nya juga 50. Nah, kemudian value. Val ini value. 15,97 juta nilai transaksi. Nah, semakin besar, biasanya itu likuiditas lebih bagus ya. Tapi ingat, untuk saham tertentu, saya ulangi, untuk saham tertentu, kadang value besar juga bisa karena gorengan lagi rame. Ya, jadi saya ini netral aja teman-teman ya. Kalau saya sih ada invest tidak ada, kalau saya juga ada gitu. Cuma nggak all in, karena saya berharap mudah-mudahan saham ini bisa naik lagi. Bang berapa bang ini? Bisa aja 5.000, 50.000, kenapa? Tapi saya mau kayak di Pani bang. Nah ini nanti kita bahas lain lagi ya, nanti lagi itu. Artinya investasi itu kalau mau sukses sabar,
Dan paling penting kerja. Jadi kalau teman-teman investasi ndak kerja awalnya itu, kan sistemnya gini aja simpelnya. Yang kerja punya uang lebih, dia investasikan di saham, bukan investasi tinggal tidur. Itu kecuali dirimu sudah punya miliaran ya sembarang. Tapi kalau baru penghasilan berapa juta, udah investasi tinggal tidur, aduh, hati-hati boy, hati-hati. Kemudian frekuensi jumlah transaksi 141 kali hari ini. Nah, ada di sini kita lihat running trade ya, running trade. Ini transaksi real time. Tuh, ada yang beli 5.000 lot di harga 43. Wow, ya, ini ada yang beli. Tapi gini teman-teman, 5.000 lot berarti 500.000 lembar. Tapi gini teman-teman, sekali transaksi besar kita lihat di sini, belum tentu berarti sahamnya juga sehat. Ini berlaku untuk saham manapun. Ya pelan-pelan, sabar. Karena kadang ada averaging. Apa itu bang? Averaging itu apa bang? Gitu. Averaging itu, ya. Oh iya, catat. Averaging itu apa? Adalah tindakan membeli saham lagi setelah sebelumnya sudah membeli. Ya, biasanya dilakukan untuk apa itu? Biasanya ada yang dilakukan ya untuk menurunkan harga modal supaya persentase merahnya berkurang. Ada yang nambah posisi atau ada yang masih yakin sahamnya akan naik lagi. Ya, contohnya saya beli saham Dada 1 lot di harga 100. Sahamnya turun lagi nih ke harga 50. Nah, kemudian beli lagi di harga 50. Maka rata-rata modal saya jadi turun dong, ya kan? Nah, gitu. Nah, averaging ini, ya, itu ada yang namanya averaging down. Sorry, kebalik. Averaging down. Ini beli lagi saat turun. Nah, ini yang paling sering dilakukan retail. Tujuannya apa? Tadi saya bilang menurunkan modal. Tapi ada juga yang namanya averaging up. Ya, beli lagi saat harga naik. Nah, ini biasanya dilakukan sama apa? Orang-orang yang ya, FOMO salah nggak bang? Nggak, saya balas menghakimi. Intinya kalau saham, kalau kamu yakin sahamnya turun naik, kamu tetap bertahan, sudah nggak apa-apa. Atau ini averaging up ini biasanya orang-orang ini biasanya menganggap sahamnya itu masih kuat. Contoh, beli di 100, naik ke 120, dia beli lagi, ya itu averaging up. Nah, masalahnya ketika averaging down ini adalah apa? Banyak orang mengira kalau turun tinggal averaging. Padahal tidak selalu begitu, teman-teman. Karena perhatikan, ini poin penting ini. Saham bagus itu turun ya tidak sama dengan saham jelek itu turun. Paham ya sampai sini? Karena kalau fundamental sahamnya itu buruk, you averaging, apa itu artinya averaging? Tindakan membeli saham lagi setelah sebelumnya sudah membeli. Maka itu memperbesar kerugian. Ya. Nah, pertanyaan, Bang, kapan nih averaging itu lebih masuk akal? Nah, averaging masuk akal. Ya, pertama, bisnisnya sehat. Ya, teman-teman, perhatikan ini. Kemudian apa? Labanya masih bagus. Kemudian cash flow sahamnya aman. Ya, kemudian hutang saham terkendali. Kemudian apa lagi? Ada penurunan karena panik. Jadi averaging, kamu mau averaging nih, averaging down. Masuk akal kalau bisnisnya sehat, laba bagus, cash flow aman, hutang saham terkendali, dan penurunan karena panik. Ya, nggak apa-apa. Tapi karena apa? Bisnisnya sehat. Jadi bukan karena apa, teman-teman? Bukan karena satu, manipulasi. Hati-hati, saham yang dimanipulasi. Kemudian apa lagi? Fundamental rusak. Sahamnya fundamentalnya rusak. Kemudian likuiditas hilang. Atau ya dia saham gorengan mulai ditinggalkan. Ya jadi gini teman-teman, ada pelajaran penting ketika kita di saham Dada kemarin terjatuh dan mungkin sulit bangkit lagi. Ayo ya, kita sama-sama menerima. Menerima bahwa kita mungkin salah, bisa salah. Wah, Abang Andri Hakim aja kegocek kok gitu, ya kan? Oke, kita bahas yang tadi lagi ya. Nah, ini di sini. Nah, kita bahas yang di sini lagi. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada
apa namanya, ada ultimate beneficiary owner, baru juga, nah ini sudah jelasin ada perusahaannya nih, ada perusahaannya, kemudian board of directornya Pak Adam, Bayu Setiawan, dan lain-lain. Sebenarnya gini teman-teman, nanti kita kalau buka profile ini, nah kita juga bisa ngelihat siapa pengendalinya, kapan dia IPO, berapa free float, siapa underwriter, dan bagaimana struktur perusahaannya, gitu, ya kan? Ya karena gini, biasanya perusahaan yang serius itu punya website, ya, informasinya jelas, laporan tersedia, proyeknya nyata. Walaupun website bagus bukan jaminan saham bagus ya, tapi transparansi itu penting, ya, gitu. Nah, free float, oke. Ini sangat penting ya. Apa artinya free float? Lidah saya ini kadang apa artinya free float? Ini artinya adalah jumlah saham yang beredar. Ada tambahan dan bisa diperdagangkan publik, ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan nih 78%. Artinya saham yang beredar di publik banyak. Nah, kenapa free float ini penting? Karena kalau free float ini kecil, saham mudah digerakkan dan lebih mudah dikendalikan bandar. Tapi kalau free floatnya besar, biasanya lebih sulit dimanipulasi. Tapi tetap bisa volatile ya, kalau mayoritasnya retail. Nah, underwriter, oke, Sinhan, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sorry, saya habis minum. Nah, jadi gini teman-teman, Pak Adam Milfakih, ya, ini disebut sebagai presiden direktur. Nah, di info yang saya dapatkan, ini beliau ini juga mengendalikan dada dari PT Cipta Permata Internasional (CPI) dan seperti biasa Karya Permata Inovasi Indonesia. Nah, beliau ini juga dikaitkan dengan proyek. Di data yang saya dapat ada dev apartemen dan beberapa proyek kondo, villa atau property development, ya kan? Nah, kemudian ada Pak Bayu Setiawan, ya. Jadi Pak Bayu ini, kalau info yang saya dapatkan dari investor IDN, Pak Bayu ini memegang posisi di beberapa entitas saham yang saling terkait dari dada ini. Nah, sekali lagi teman-teman, sekali lagi, kalau kita baca di profil, kita harus cari tahu beliau-beliau ini siapa. Karena gini, kadang kalau kita investasi itu harus tahu juga ownernya ada potensi konflik kepentingan enggak? Bagaimana tata kelola perusahaannya dan independensi keputusannya bagaimana, ya kan? Tapi ini bukan otomatis salah, enggak, tapi memang jadi perhatian ya kalau kita mau berinvestasi gitu ya. Yang jelas gini, kalau kita lihat ada apa namanya PT, kalau kita profile ya Karya Permata Inovasi Indonesia di sini ya. Ini perusahaan pengendali utama saham dada dan kepemilikan terakhir 21,53%. Ya intinya KPP ini beritanya di Insider ya. Oke, kita lihat jebret. Nah, ini dia. Beberapa kali menjual saham dada. Tapi KPII ini ada info melakukan akuisisi perusahaan lain, ya kan? Cari aja di berita-berita tuh banyak. Dan memperluas bisnis properti dan building management. Nah, di sini pasar nih kadang sensitif, teman-teman, ya. Artinya ketika pengendali itu menjual saham dalam jumlah besar, ini retailnya biasanya ngomong kayak gini. Loh, kok pengendali keluar gitu, ya kan? Ya pokoknya seperti itu ya. Kadang saham kecil, ya ini harganya kecil ya. Kita harus tahu, intinya sekali lagi, kalau Anda mau berinvestasi, cari siapa pengendalinya, bagaimana struktur grupnya, apakah dia di sini banyak rangkap jabatan, dan bagaimana corporate governance-nya. Nah, apakah pengendali justru menjual saat harga naik? Ya, karena di pasar saham itu teman-teman, yang membuat orang rugi itu bukan karena kita salah beli, tapi karena FOMO, euforia, karena kita nggak tahu siapa yang bermain di balik layar perusahaan. Ya, tentang saham dada. Oke, nah kemudian lanjut ke chart lagi. Nah, oke, net buy ya. Oke, nah ini kita lihat nih, broker summary. Kalau dilihat dari sini, teman-teman, ya, broker summary-nya, ini ada big distribution. Apa itu? Artinya banyak yang lagi jual nih, banyak yang lagi jual, karena dia merah nih. Ya, kemudian, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan membeli saham itu kayak gini loh ya.
Karena broker summary ini kita harus baca juga. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual, kan kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa juga lihat berbahaya atau tidak saham itu. Ya, karena banyak retail terlalu percaya kode broker. Ya, padahal belum tentu paham konteksnya. Ya, ini terakhir 13 Mei, saya buat video ini 13 Mei. Broker mana yang paling banyak beli, jual, akumulasi, distribusi, ya kan? Nah, kemudian di sini ada net on, oke, broker codes. Nah, ini kode sekuritas nih, kode sekuritas. Jadi teman-teman yang baru pakai Stockbit, kalau mau pakai Stockbit atau sudah pakai, apa itu XL? Tinggal klik, jebret. Nah, ya, Mirai Aset. Oke, XL ini. Oh, Stockbit. Nah, ini sorry, Mirai Aset. Stockbit sekuritas digital. Oke, XC. Nah, nanti kelihatan di sini teman-teman. Nah, ajaib sekuritas. Ya, jadi nanti kelihatan di sini ya. Akan kelihatan di sini. Oke, ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini, XC membeli 2 juta. PD membeli segini. Kakak membeli dan broker lain nominal kecil. Oke, ini broker lain nominal kecil nih. Ini sambil saya lihat-lihat ya. Jadi gini, walaupun di sini kita tidak bisa langsung menyimpulkan ya bandar masuk, saham pas. Jadi gini teman-teman, jangan selalu seperti ini ya. Ini kapan sahamnya naik? Enggak boleh. Kita kembali ke masing-masing pendapat aja lah. Kalau yakin ya invest, kalau enggak ya sudah tinggal kan kayak gitu. Masalahnya uang loh. Jangan macem-macem ya gitu. Nah, mari kita lanjut ke sini ya. Tentang apa namanya? Baca di case stats-nya tentang saham dada ini. Kita juga harus bisa baca di sini, teman-teman. Oke, PE ratio. Apa itu PE ratio? Kita ulang lagi ya. Ya, berapa mahal harga saham dibandingkan laba perusahaan. Nah, PI-nya dada 69, artinya investor membayar sekitar 69 kali laba tahunan perusahaan. Ya, pertanyaan saya, 69 tinggi nggak? Ya tinggi, ya kan? Tinggi. Jadi kalau makin tinggi PI-nya, makin mahal ekspektasinya pasar. Nah, kemudian ada forward PI. Apa itu? Ya, kalau dilihat di sini forward PI-nya ini memakai prediksi masa depan. Oke. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Baru ada price to sales PS-nya 7,80. Wih, Masya Allah. Oke. Ini tinggi juga teman-teman ya. Ini tinggi juga. Ya, jadi 7,8 ini cukup tinggi ya untuk perusahaan properti kecil. Nah, kemudian PBV, ya, price to book value. Nah, PBV-nya mendekati 1. Artinya harga sahamnya hampir setara nilai buku perusahaannya, teman-teman. Ya kan? Tapi gini teman-teman ya, PBV murah tidak otomatis saham itu aman. Ya, karena apa? Aset perusahaan, kita nanti juga harus ngeliat aset perusahaan, ya, itu harus berkualitas dan produktif juga. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, PBV murah tidak otomatis saham itu aman. Ya, karena apa? Aset perusahaannya juga harus berkualitas dan produktif. Ya. Nah, kemudian ada price to cash flow. Ini 421. Ini tinggi banget, ya kan? Ya, artinya apa? Uang kas dari bisnis nyatanya masih kecil dibanding valuasinya. Oke. EV to EBITDA 40,85. Ini tinggi. Ya, ini tinggi banget. Ini gini teman-teman, makin rendah, makin murah. Ya, terlalu tinggi, valuasinya mahal. Jadi kalau dikatakan batas EV itu berapa sih kan kayak gitu. Ya, intinya gini, kalau ini nggak ada saklek ya. Kisaran umumnya dia di bawah 5. Itu biasanya murah, enter value ya, seperti itu. Udah, lanjut ya. Nah, kemudian sebentar, tadi sampai EV to EBITDA. Nah, kemudian ada earning per share-nya 0,72. Oke. Nah, ini kecil juga karena semakin besar EPS biasanya semakin bagus gitu. Oke. Revenue per share-nya 6,41. Apa ini? Pendapatan yang dihasilkan per saham. Nah, kemudian cash per share 0,38. Ya, jadi gini teman-teman. Ini kecil loh. Artinya uang kas perusahaan tidak besar dibanding jumlah saham yang beredar. Nah, kemudian ada current ratio-nya 0,90. Oke, ya. 0,90 ini agak ketat ini. Bisa kan ada rumusnya tuh, current ratio atau apa? Current asset bagi current liabilities.
Kalau dia satu biasanya aman. Kurang dari satu biasanya itu likuiditasnya perlu diperhatikan. Nah kemudian ada quick ratio 0,13. Nah ini warning. Ini warning ya. Ini biasanya sangat rendah teman-teman. Ini sangat rendah. Artinya apa? Likuiditas perusahaannya cukup lemah ya. Kemudian ada revenue. Lu tadi mana revenue? Ah, revenue. Pendapatan tahunannya berapa? Bilion, 48 miliar. Gross profitnya berapa? Ah, apa itu gross profit? Laba kotor. Revenue pendapatan 48 miliar. Gross profitnya berapa? 25 miliar. Nah, kalau dilihat dari margin ya bagus lah ya. Kalau saya dapat 25 M ya bismillah aja sudah pensiun gitu. Nah, kemudian EBITDA, laba operasional ya ada 10 bilion. Ini laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi ya. Kemudian ada net income, laba bersihnya dia 5 miliar. Oke, total asetnya perusahaannya besar loh. Aset perusahaannya besar. Tapi kita lihat dulu nanti, kita lihat nanti ya aset turnover-nya rendah atau tidak itu. Artinya gini teman-teman, aset besar kalau belum menghasilkan, ya kita harus perhatikan di situ, ya. Karena biasanya asetnya besar belum menghasilkan itu penjualan optimalnya juga perlu kita pertanyakan juga gitu loh, ya kan? Kemudian ada working capital, oke, minus 21, ya modal kerjanya negatif, oke. Nah kemudian ada total utang nih, total utang, oke. Total utangnya dia 44 miliar. Ya, masih relatif kecil ya dibanding ekuitasnya ya. Oke. Nah, kemudian ada modal bersih perusahaan, total equity-nya 358 miliar. Cash flow operasionalnya 1 miliar. Oke. Laba bersih kan 5 miliar. Tapi cash flow-nya cuma 1 miliar. Artinya apa? Uang kas nyatanya yang masuk nggak sebesar laba akuntansi. Ya ini, nah perhatikan ya. Kadang disinilah investor itu bisa menilai, bisa all-in, bisa mulai hati-hati. Karena laba di laporan belum tentu sama dengan uang tunai yang benar-benar masuk. Ya, jadi teman-teman apa sih kita ini penting makanya kalau ada yang ya sebenarnya ada aja sih bang jangan kepanjangan atau lambat karena kita ini bicara tentang investasi teman-teman. Jadi nggak kayak bang jajan dong. Ya jadi disinilah kita bisa melihat kita ini investor hati-hati nggak. Baru free cash flow ya masih positif ya 5 miliar ini bagus ya. Intinya gini, kalau kita buat kesimpulan dari case stats-nya sorry ya saya agak masih sakit jadi suara agak gimana dan ini lagi tengah malam juga jadi agak ngantuk. Intinya gini, kesimpulannya apa? Dada punya margin labanya bagus. Hutangnya kecil. PBV-nya kalau dilihat tadi terlihat murah. Dan alhamdulillah labanya tumbuh. Tapi ada warning nih. Ini ada warning nih teman-teman. Ada warning. Ya, ada warning. Ini gimana sih? Nah, gini aja dah. Kita sama-sama jadi cepet. Warning yang pertama ya. Cash flow operasionalnya kecil ya. Kemudian kalau dilihat tadi quick rasionya rendah ya. Kemudian working capitalnya tadi negatif itu teman-teman ya. Kemudian apalagi valuasi terhadap cash flow mahal. Kemudian efisiensi aset rendah. Nah, ini juga jadi pertimbangan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, oh bang, margin labanya bagus nih perusahaan, hutangnya kecil. Tapi kan kita belajar dari laporan keuangannya, misalnya. Kita belajar dari laporan keuangannya, ya ternyata, wah cash flow operasionalnya rendah gitu loh. Cash flow operasionalnya kecil gitu. Ini artinya apa kalau ini? Artinya uang tunai nyata yang masuk dari aktivitas bisnis utamanya masih kecil, ya kan? Padahal perusahaan kayak gitu, ya bisa aja mencatat apa, laba besar, pendapatan naik. Tapi uang kasnya belum bener-bener besar teman-teman, ya kan? Contoh sederhana nih, contohnya misalnya perusahaan menjual apartemen 10 miliar. Di laporan
sudah tercatat penjualan, tapi ternyata pembelinya belum lunas gitu. Jadinya apa? Laba ada, uang tunai belum tentu sudah masuk, ya begitu. Nah, sebabnya itulah perusahaan itu cash flow itu penting. Karena apa? Bisnis itu hidup pakai uang tunai, nggak hanya angka laba di laporan. Nah, kemudian quick ratio-nya rendah. Apa ini? Quick ratio itu gini teman-teman, itu adalah kemampuan perusahaan membayarkan kewajiban jangka pendek dengan aset paling cepat dicairkannya itu lemah. Ya, contohnya simpelnya gini deh. Ya, kalau tiba-tiba ya butuh bayar kewajiban cepat, perusahaan itu agak kesulitan. Nah, kemudian working capitalnya negatif. Ini cukup penting ya teman-teman. Utang jangka pendeknya lebih besar dibandingkan aset lancar. Ya kalau negatif apa? Perusahaannya bisa dapat tekanan likuiditas dia. Ya sederhananya gini, sederhananya. Tagihan yang harus dibayarkan lebih besar ya dibanding uang aset dan cepat cair, gini. Tagihan yang harus dibayar lebih besar dibanding uang dan aset cepat cair yang tersedia, ya kan? Ini jadi pertimbangan nih kalau kita mau investasi di Dada. Nah, kemudian valuasi terhadap cash flow mahal. Ya harga saham perusahaannya jauh lebih tinggi dibanding kemampuan mereka menghasilkan uang kas. Nah ini FOMO ini. Nah ini sering terjadi di saham hype. Secara harga sudah naik tinggi, tapi cash flow-nya tidak sebanding. Ya contohnya gini, ada warung kecil, uang untung kasnya masih sedikit, tapi orang sudah hargai warung itu seperti kayak restoran besar. Nggak bisa kan? Gitu. Nah, terakhir, efisiensi aset rendah di Dada ini. Artinya apa? Aset perusahaan besar, tapi belum menghasilkan penjualan dan laba secara optimal. Contoh, kamu punya tanah banyak, gedung banyak, aset besar, tapi penjualannya masih kecil. Berarti asetnya belum bekerja maksimal. Nah, dari ini biasanya investor tuh bertanya, ini bisnisnya sehat nggak ya? Labanya berkualitas nggak? Uang kasnya kuat nggak? Gitu. Apakah perusahaannya efisiensinya bagus nggak? Kemudian valuasinya sudah terlalu tinggi nggak dibanding kondisi realnya gitu. Ya, tapi gini juga sih, bukan berarti perusahaannya pasti buruk teman-teman. Enggak. Cuma kadang di sektor properti itu, ini properti ya, perusahaan properti ini, cash flow memang kadang nggak stabil ya. Dan proyek bisa jangka panjang juga. Karena terkadang pembayaran kan bisa bertahap. Makanya harus dibandingkan juga dengan di sini ada comparison. Tuh, dengan perusahaan properti lain. Ya. Nah, dilihat juga trennya dan perkembangan proyeknya bagaimana. Kadang kita gini teman-teman, kita ini terlalu fokus berapa persen naik. Padahal investor yang lebih hati-hati dan kita ke depannya insya Allah. Itu ngelihat ini uangnya masuk nggak, bisnisnya sehat nggak, asetnya produktif nggak. Karena gini, di pasar saham itu yang terlihat indah di permukaan itu belum tentu terlihat indah di dalam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat dari harga wajar, bagaimana gitu? Sebentar, saya minum dulu. Oke, kita hitung dulu di sini. Kalau kita lihat dari PBV ya, nah ini kalau pakai PBV, kan harga wajar perusahaan itu tergantung metode yang dipakai loh teman-teman. Nah, di sini harga wajar saham Dada. Nah, kalau dia pakai PBV, ini pakai PBV. Ya, kalau PBV-nya berapa tadi? PBV-nya 1,04. Ya, berarti 1,04 sebentar, saya hitung dulu. 1,04 kali. Oke, berarti harga kalau pakai PBV ya sama dengan berarti harganya kurang lebih 47 sampai 48 per harga saham. Nah, ini kalau pakai per saham pakai per tadi oh nggak usah pakai per deh, kita ya kalau pakai per nggak usah, kita pakai ini aja yang biasa saya pakai, analis. Oke, min PBV-nya 0,6. Oke, 0,6 kali sebentar, oke, stats current book value per share kali 48 sama dengan, nah itu cara lainnya juga ya teman-teman yang mau hitung harga wajar saham 28. Ya berarti ada yang bilang kemahalan itu. Ya, jadi gini teman-teman ya, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, tapi sekali lagi kalau kita mau berinvestasi, kita baca laporan keuangannya ya. Karena gini, biasanya investor pro
Mudah-mudahan kita pro semua ya, walaupun tetap rendah hati. Kalau kita ngelihat cash flow-nya ini membaik gitu, kalau kita ngelihat cash flow-nya ini membaik, baru kemudian apa namanya, kita melihat juga labanya itu konsisten, ya. Baru kemudian kita ngelihat proyeknya berjalannya nyata, baru likuiditasnya sehat juga, maka yakin kita bisa beli perusahaannya. Tapi kalau tidak, ya nggak usah dulu lah. Ya karena kan yang kita beli ini betul-betul apa ya, kita tahu karena rata-rata investor-investor kakap itu pasti ngasih pesan ke kita, invest ke yang kamu ketahui tempatnya, ya, invest ke yang kamu ketahui. Tapi menarik ya, dia bagi dividen nih, ada dividennya terakhir 16 September 2025 dan saya dapat karena saya ada invest di Dada juga. Oke. Ya, ini ya teman-teman, dari sedikit aja pembahasan saya tentang Dada, saham Dada. Jadi kita sekali lagi, maka kita belajar ya bahwa pasar saham itu bukan tempat mencari kaya dalam semalam. Ya, melihat dari berita kemarin ada, ya saya juga kena. Tapi kita dari sini kan sekali lagi kalau mau invest, ingat pesan saya, buka laporan keuangannya, ya, buka case stats-nya, buka analisisnya, buka profil sahamnya. Ya, kadang ingat teman-teman, kadang saat harga naik tinggi, ya kita merasa semua keputusan kita benar gitu. Tapi pada saat siapa tahu pas invest tiba-tiba sahamnya turun, nah baru sadar tuh. Baru baca laporan keuangan, baru lihat cash flow-nya, ya kan? Baru lihat valuasinya, dan baru sadar ternyata baca laporan keuangan itu penting karena resikonya itu yang kita dapatkan bisa berat loh ya. Jadi ingat, tidak semua saham yang benar-benar murah ya itu bagus, tapi tidak juga saham yang benar-benar tinggi itu buruk ya. Nah, semoga setelah ini habis kita dapat hikmah dari saham Dada ini ya, kita bisa belajar dari jadi investor yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih rendah hati terhadap pasar. Karena kita harus ingat tujuan investasi kita seharusnya bukan apa ya, sekedar mengejar untung cepat ya, tapi karena kita sedang memperjuangkan masa depan keluarga kita. Dan semoga kita bisa investasi tanpa kehilangan akal sehat kita saat berita-berita ini datang. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, tetap rendah hati, tetap belajar tanpa henti, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan semoga kita bisa cuan bareng dan akhirnya masuk surga bareng. Thank you.